Hai, kembali bersama Julia Kim Tarot. Gimana kabar kalian semuanya? Semoga semuanya dalam keadaan sehat dan bahagia ya. Amin. Kembali masuk ke dalam general reading pembacaan umum untuk banyak orang ya. Bukan untuk dirimu saja. Bukan perorangan, bukan request dan bukan kehendak saya karena ya semuanya saya serahkan kepada semesta ya, entah itu tema ataupun alurnya. Ya, silakan kalian ambil saja bagian yang resonate menurut kalian ya, cocok untuk kalian, menyenangkan untuk kalian ya. Dan lebih kepada bijak ya, bijak dalam menyikapinya. Jadi tonton dari awal hingga akhir dan jangan dilewat-lewatin, jangan di-skip-skip supaya kalian memahami sepenuhnya ya. Oke, kita mulai. Semoga banyak yang ketarik energinya. Energi kalian, energi seseorang yang kalian pikirkan, energi permasalahan atau apa yang sedang kalian hadapi saat ini ya. Dan bacaan ini sekali lagi general ya, bisa terbolak dan terbalik ya energinya. Silahkan kalau memang posisinya terbalik tinggal kalian balikan saja. Dan sifatnya timeless, tidak berbatas waktu. Jadi kapanpun kalian menemukan dan menonton video ini, videonya masih berlaku. Oke, kita mulai. The Snake Competition. Ini enemy, clever. Oke. Pengkhianatan ada ya, menghadirkan orang lain ada. Jadi ada hubungan yang menghadirkan orang lain ya. Jadi antara kau dan dia ada orang lain ya. Jadi kalau kalian yang nggak masuk dalam cerita ini jangan dipaksakan dan menonton ini. Mending kalian nonton video saya yang lainnya. Mungkin di sana ada yang lebih cocok untuk kalian bukan yang video ini. Oke. Love call. Oke. Teman-teman ya. Kalian ini terhubung secara online banyak. Ya, banyak yang hubungannya secara online. Kemudian ini banyak juga kalian yang menghadirkan orang lain ya. Kalau tidak, mungkin dia ya. Jadi pilih salah satu ya. Atau mungkin keduanya bisa. Tapi kalau sama sekali nggak ada yang ada orang ketiganya ya, berarti bacaan ini bukan untuk kalian. Di sini ya, saya melihatnya kalian itu banyak terhubung lewat online ya, telepon, video call, ya, chattingan, DM-an ya. Dan di sini kalian mungkin memang lebih banyak yang seperti itu ya. Tapi ini tidak menutup kemungkinan yang memang hubungannya memang bisa bertemu secara langsung ya. Tapi banyak yang secara online. Oke. Kemudian di sini ya, kalian love call ini lebih kepada hubungan asmara tapi lebih banyak yang online. Lebih banyak lewat komunikasinya online bukan bertemu ya, tapi tidak menutup kemungkinan kalau kalian memang pernah bertemu ya. Dan di sini ya, mungkin kalian juga nggak tahu ya apakah orang ini menghadirkan orang lain atau enggak, kalau kalian enggak ya. Tapi yang jelas di sini yang ketarik hanyalah ya, yang di antara kalian itu ada orang lain, itu aja. Itu kuncinya, oke, teman-teman. Ya, kalau memang itu tidak terjadi pada diri kalian, tidak terjadi di hubungan kalian, ya, berarti bacaan ini bukan untuk kalian, ya. Mungkin untuk orang lain yang juga nonton video ini karena ini pembacaan rame-rame, energi massal, ya. Jadi yang terbaca dan yang ditunjukkan oleh semesta ini yang dominan saya bacakan. Ya, ini petunjuk semesta ya, bukan karangan saya dan bukan kemauan saya. Jadi kalau memang kalian nggak suka, silahkan skip dan ganti channel atau ganti video. Saya mau lihat sih kisahnya seperti apa. Ya, sedikit saja, kanan dan kiri. Untuk bisa lebih jelas. Saya kali ini pengen bacaan singkat tapi tergantung juga semesta ya. Kalau saya pengen cepet ya, nggak tahu semesta ngasihnya lama apa enggak, panjang atau enggak durasinya. Kita lihat lagi. Oke, nih harus gitu. Oke, saya ambil lagi sekalian bacanya. Dia yang mengejar ya, dia yang memutuskan. Jadi gini,
Siapa yang ngejar, dia yang mutusin di sini. Oke. 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 Kan? Ada yang masuk cinta bersegi karena di sini ada wedding ring, ya. Kenalan sama orang, saya kira Bunda dia bujang, ternyata punya orang lain. Ada cerita yang seperti itu. Kemudian dia mengejar-ngejar saya, ya, terlanjur saya suka, ya. Ternyata dia belum beres urusannya sama orang lain, punya pasangan. Atau ya, sudah terlanjur dia ngejar-ngejar saya, ya, sudah merencanakan pernikahan, saya sudah sayang, walaupun di sini mungkin banyak yang mungkin hubungannya jarang ketemu, ya, jarang ketemu. Ternyata menghadirkan orang lain, nggak jadi deh saya mau menikah, ya. Itu cerita-cerita yang masuk ke dalam bacaan kita kali ini, ya. Semesta hanya menunjukkan ini, ya. Jadi, siapa yang masuk ke dalam cerita ini, yang resonate, monggo silakan tulis di komentar. Kalau nggak cocok nggak ada masalah, kita mau lihat ya. Seseorang ini siapa yang memperlakukan kalian seperti ini, ya. Kita lihat, kita cek. Siapa sih dia yang terhubung dengan kalian dengan cerita seperti tadi? Siapa sih dia? Ini bisa ciri-ciri fisik, bisa ciri-ciri sifat-sifat karakter atau apapun, ya. Tergantung semesta menunjukkannya apa. Kalau nggak ada ciri-cirinya yang detail, ya apa adanya saya bacakan, ya. Kita cek. Ini general soalnya, rame-rame. Ya, tolong Bunda lihatkan saya dengan si ini dan si itu, ya. Itu personal, ya. Personal, nanti personal akan saya jelaskan bagaimana caranya. Hanya fokus kepada dirimu, pembacaan hanya khusus untukmu, ya. Oke, kita lihat. Siapa sih dia? Siapa sih dia? Dia orangnya memang bisa bikin orang ini, ya, mudah jadi jatuh cinta sama dia karena dia pinter gitu, ya, dalam mengelola emosi dan menunjukkan emosi. King of Cup itu raja, king, ya. Cups itu adalah energi-energi air, water, ya, elemen air, di mana itu menyangkut dengan perasaan, emosi, ya, batin, ya. Ini rajanya. Jadi orang ini kalau dikaitkan dengan hubungan asmara, memang pinter gitu, ya, dalam men-treat seseorang untuk bisa tahu bagaimana caranya masuk ke dalam kehidupan seseorang lewat yang namanya perasaan-perasaan, pinter ngambil perasaannya. Oke, lanjut ya. Pinter gitu loh nge-treatnya, ya, memperlakukan orang sehingga orang jadi jatuh cinta banget. Banyak orang jauh ini teman-teman, yang jauh sama kalian. Banyak, ya, tapi nggak semua. Oke. Kita lihat ya. Siapa sih dia? Semesta tunjukkan siapa sih dia. Energinya. Oke, Queen of Swords. Orang ini penuh empati teman-teman. Jadi kalau kalian itu punya masalah, cerita sama dia, seakan-akan dia care gitu loh, ya. Penuh empati, memberikan solusi-solusi, ya, membuat kalian itu bisa tegas, bisa apa ya, kasih masukannya itu enak, ya. Tapi orang ini sering bikin kalian galau, ya. Sering bikin kalian galau, apalagi kalau dia pas, kan hubungannya banyak yang online nih, ya, banyak yang lewat HP, ya, banyak yang lewat internet gitu, jarang ketemu. Jadi kadang-kadang kalau dia pas secara komunikasi kurang baik, ya, mungkin ngilang-ngilangan atau lagi sibuk atau apa, ini bikin kalian stres biasanya. Atau bahkan sebaliknya,
ya. Kalau kalian sibuk, dia ngambek. Ada yang gitu. Oke, lanjut ya. Orang ini memang ya sangat bisa membuat kalian jatuh cinta, ya. Membuat kalian itu jadi fokusnya ke dia, ya. Bikin kalian semangat juga, bikin kalian itu rajin dandan, pengen tampil cantik, termotivasi. Membuat kalian itu termotivasi karena perlakuan dia sama kalian itu membuat kalian semangat, ya. Membuat kalian jatuh cinta. Orang kalau jatuh cinta itu kan jadi semangat, ya. Jadi semangat, rajin merawat diri, ya, termotivasi untuk hal-hal yang baik, bersemangat gitu, bergairah. Kita lihat ya, siapa sih dia? Banyak energinya feminin, ya, bisa cowok bisa cewek ya. Tapi ini king itu cukup besar juga energi maskulinnya. Bisa cowok bisa cewek ini semua ada ya. Karena tarot tidak mengenal gender, jenis kelamin, tapi divine maskulin dan feminin. Setiap orang punya divine feminin dan maskulin. Kadang femininnya yang dominan, kadang maskulinnya yang dominan, tergantung energi semesta yang mengarahkan. Oke. Kembali lagi bahwa orang ini imbang ya, antara energi feminin dan maskulinnya seimbang. Siapa sih dia? Oke. The Chariot. Orang ini saat dulu ya, dulu atau ini bisa berlalu sudah lama ya. Bisa juga baru saja ya, atau masih dalam masih ceritanya ini baru-baru aja ya. Orang ini kalau ngejar ya oke banget ya, bikin kalian klepek-klepek ya, tidak bisa menghindar. Ya termasuk juga bisa memanipulasi pikiran dan hati kalian seakan-akan kayak ketarik terus ya, tertuju pada dia terus. Oke, lanjut ya. Ada di sini yang komunikasinya kurang baik-baik saja saat ini. Lanjut ya. Oke. Siapa sih dia? Orang ini memang terbiasa dengan keluarga besar ya. Jadi saya lihat mungkin dia dilahirkan di keluarga yang besar, banyak kakak adik, paman, bibi ya, Pak De Bude. Kemudian di sini juga beberapa memang saya melihatnya memang secara finansial ya kelihatan oke. Oke. Tapi di sini saya melihat banyak rahasia. Juga banyak yang belum terungkap dari si dia. Kalau cintanya kelihatan sekali kayak seakan-akan mencintai ya. Dan saya lihat ya, orang ini ada beberapa yang memang bilangnya pernah punya pasangan ya. Entah sekarang sudah selesai atau enggak ya. Terus katanya pokoknya belum jelas ya, enggak jelas itunya. Kemudian ada yang memang secara jujur bilang masih punya pasangan ya. Kemudian orang ini seakan-akan banyak menjanjikan hal-hal yang indah ya. Contohnya termasuk akan memberi ini dan memberi itu ya. Banyak janjinya sama kalian. Tapi kalau kalian dedes ya. Kalau kalian tekan ya, biasanya menghindar orang ini. Ya, menjanjikan saja, janji-janji saja. Saya lihatnya seperti itu. Saya lihat ya kesungguhannya. Ya, kesungguhannya. Sebenarnya orang ini gimana sih? Ya, untuk lebih detailnya, orang ini gimana? Apakah benar ya? Ada orang lain di hatinya, kita lihat. Sekali lagi ini adalah general ya. Dan bacaan tarot bisa benar bisa salah. Ini hanya membaca energi. Ya. Oke. Kita lihat apakah memang dia masih ada orang lain. Benar atau tidak ya. Benar pastinya kebenarannya saya tidak menjamin. Atau ini juga bacaan tarot dan general pula. Apakah ada orang lain? Memang benar. Masih dengan orang lain. Berkabar sama orang lain, yes. Tidak hanya dengan dirimu saja. Ya, berkomunikasi, mungkin chattingan, tidak hanya dengan dirimu saja. Lanjut ya. Apakah ada orang lain? Ada.
false person. Ada orang lain memang. Oke, lanjut. Ada orang lain. Apakah orang lain? Ada orang lain. Ada, ya. Saya melihatnya perlakuan dia padamu dan pada orang lain itu sebenarnya sama, ya. Posisinya sama di hatinya. Coba lihat lagi ya. Oke. Orang ini memang curang, menghadirkan orang lain, juga menghadirkan kalian, ya. Oke. Oke. Dia sering dipusingkan dengan bagaimana berkabar denganmu, berkabar dengan yang satunya, ya, yang lainnya, ya. Menjaga kehormatannya, kadang-kadang sampai stres, ya. Dan semua dikasih ekspektasi, ya, dikasih harapan-harapan sama dia. Mohon maaf, bacaannya kurang bagus hari ini, ya, maksudnya kurang mengenakan, ya. Semoga tidak banyak yang cocok kali ini, ya, karena ini nggak bagus, ya. Emang sedalam apa sih perasaan dia sama perasaan kepada diriku, ya? Yang kiri perasaan kepada yang sono, ya. Yang kanan perasaan kepada dirimu. Kita cek. Intinya orang ini tidak setia, oke? Saya lihat dulu ya. Untuk yang kiri kepada yang di sono, yang selain dirimu, ya. Perasaan dia bagaimana? Nanti judulnya apa ini? Kalau judul kan setelah saya selesai semuanya, mungkin judulnya adakah orang lain di hatinya? Ya. Ternyata ada. Bagaimana perasaannya terhadap orang lain itu? Loyal, ya, perasaannya loyal, seakan-akan tunduk, ya, seakan-akan setia, ya. Kalau ada orang lain ada kalian, berarti ya nggak setia. Cuma menunjukkan kesetiaan dia. Oke. Ini kecurangan yang berulang, teman-teman. Perasaannya seperti ini. Nih, whip itu pecut, ya. Pecut itu apa sih? Ya pecut lah. Pecut itu bahasa Indonesianya apa ya? Pecut. Yes, pecut itulah pokoknya, ya. Pecut ini dan di sini thief. Ini kecurangan, kartu kecurangan, menghadirkan orang lain. Khianat. Dan ini berkali-kali. Tapi gayanya kayak sok setia, sok loyal, ya. Kok jelek sekali sih Bunda? Bunda hanya membela yang itu, enggak juga, ya. Dan banyak rahasia, ya. Banyak rahasia. Perasaannya gimana kepada yang ini? Sama aja, ini sering dicurangin kok, ya, Tri. Dan ini sesuatu yang berakar, ya. Pohon itu dari kecil tumbuh-tumbuh tambah besar, berdaun, berbuah dan sebagainya, dan akarnya semakin besar, ya. Dan di sini ini memang kayaknya watak suka player suka menghadirkan orang lain. Oke? Kita lihat perasaannya kepadamu. Tak geser ya. Sebelum saya lanjut, ya. Sebelum saya lanjut, saya mau ucapkan terima kasih untuk kalian yang subscribe, ya, sudah subscribe, ya. Membuat saya itu jadi semangat, ya. Kadang-kadang males bikin konten, bikin video, ya, tapi ingat kalian kadang-kadang kalau tulis komen itu bikin saya semangat gitu loh. Mesti ngucapin selamat pagi, assalamualaikum, doakan saya yang baik-baik. Makasih banyak ya. Semoga doa baik kalian untuk saya, ya, kembali pada diri kalian berlipat-lipat ganda, amin, ya. Dan untuk kalian yang belum subscribe, jangan lupa di subscribe, bunyikan tanda loncengnya, dan dukung channel ini dengan like, share, juga komen. Oke, makasih ya. Dan untuk kalian yang baru saja tiba-tiba menemukan video ini, ya, tidak ada yang kebetulan, ya, tidak ada yang kebetulan. Dan saya yakin itu mungkin memang rencana semesta, karena mungkin semesta ingin menunjukkan sesuatu melalui video ini. Oke, dan jangan lupa kalau kalian belum subscribe, di subscribe, ya. Kita lihat perasaan dia terhadap kalian seperti apa, ya. Perasaan dia terhadapmu seperti apa? Dia merasa sangat nyaman, ya.
merasa sangat nyaman sama kamu karena kamu ya, dirimu di sini banyak memberikan sesuatu. Ya, sesuatu ini tidak selalu materi atau hadiah seperti ini ya. Bisa perhatian, saran-saran, saling support. Nah, memberikan support ya. Dia sangat nyaman, damai ya. Dan di sini whip juga sama seperti ini. Ya, perasaannya ya nyaman yang terus-menerus ya. Nyaman yang terus-menerus atau sering ya. Karena apa? Kalian baik ya. Perasaannya nyaman, bukan cinta ya. Coba saya lihat adakah cinta ya. Di sini ada perasaan, ada sedikit perasaan welas asih dan kasihan, dan di sini letter ya. Nyaman kalau berkomunikasi sama kalian. Sangat khawatir, message of concern. Kalian bisa zoom ya supaya bisa kelihatan. Message of concern, dan di sini letter. Ya, letter itu surat, message itu pesan ya. Of concern itu adalah yang pesan-pesan yang menggelisahkan. Jadi dalam berkomunikasi, kalau pas sikonnya atau mungkin kalian tidak bisa dihubungi, dia akan gelisah ya. Atau mungkin sebaliknya, kalian juga seperti itu. Karena apa? Kenyamanannya seperti yang saya bilang ya, kalau namanya online ya, tidak mudah untuk sering bertatap muka, itu memang komunikasi adalah kunci ya. Jadi kalau ada slack-nya, ada ketimpangan atau mungkin ada harmonisan dalam hal komunikasi, ini akan kacau, menimbulkan ketidaknyamanan ya. Dan kekhawatiran di sini, kekhawatiran, kenapa saya bilang kekhawatiran? Orang akan khawatir dengan sosok seseorang yang seperti ini, naik kursi roda seumpamanya. Ini ada perasaan-perasaan welas asih dan kekhawatiran ya. Jadi bisa saya katakan teman-teman, di sini crossroad tower, oke. Kalau saya lihat perasaannya besar mana? Saya lihat besar kepada kalian. Di sini justru sering dicurangi ya, dan sering curang dan apa ya, banyak rahasia. Besar ini karena di sini lebih ada empati, lebih nyaman, ada kartu house. Dan kalau komunikasi nggak lancar ya, orang ini seperti kayak gini loh, sama kalian itu seperti egonya diberi makan. Kalau nggak ada kalian, egonya haus ya, lapar. Seperti itu. Oke? Kita lihat ya. Sebenarnya niat dia apa? Niat dia itu sebenarnya apa sih ya sama kalian? Apakah ingin serius atau hanya ingin manfaatin aja atau main-main ya, kita lihat niatnya apa sama kalian. Ini sudah nggak usah direken, sudah nggak usah dianggap lah ya. Yang jelas ini nggak begitu besar ke kalian kok ya. Kita lihat ya, niatnya dia apa, niat dia kepadamu sebenarnya apa sih? Niat dia yang sebenarnya apa sih sama kalian? Sungguh-sungguh atau enggak? Niat dia apa sih? Sungguh-sungguh atau tidak? Oke. Jeng-jeng ya. Saya melihatnya dia cukup memperjuangkan dan cukup memikirkan ya. Jadi kalau main-main saja saya kira tidak. Ya, dia ini banyak mewujudkan keinginan, mimpi, angan-angan bersama kalian ya. Tetapi kok masih ada orang lain? Ya Bu ya. Coba kita lihat ini dulu. Oke, Knight dan Queen ya. Saya melihat ya, walaupun orangnya masih ada orang lain ya, dia sering curang ya. Tapi kenapa ya? Saya melihatnya ke arah dirimu itu baik. Ya mungkin kalian adalah pelabuhan terakhirnya ya, semoga saja ya. Kalau kalian memang suka sama orang ini. Kita lihat lagi. Niatnya apa sih?
Sabar ya. Sampai mencolot kabeh. Bentar ya. Sabar. Oke. Niatnya apa? Sungguh-sungguh atau tidak? Ada ke arah kesungguhan ya? Pasti ya Bunda ya. Kapan dia niat sungguh-sungguh mau mewujudkan kesungguhannya? Nggak tahu. Ya oke. Gini teman-teman. Dia di sini masih konflik batin ya. Bagaimana cara mungkin ya menyelesaikan urusannya dengan orang lain. Ini. Ya. Karena di sini saya merasakan energi bersama orang lain ini sudah nggak nyaman ya. Sama kalian lebih memikirkan, lebih empati, lebih care, lebih aware ya, lebih sayang ya. Tapi saya melihat di sini ya, soal orang ketiga ini, kalau kalian tahu ya, kalian sering mempermasalahkan dan itu sering menjadi konflik. Sebenarnya kalau saya lihat ya, energi dia sama orang lain ini sudah nggak begitu dalam ya. Lebih dalam sama kalian, energinya lebih kencang kepada kalian. Lanjut ya. Oke, tuh kan. Dia niat serius teman-teman. Ternyata. Walaupun ini hanya mungkin banyak yang online ya. Saya lihat lagi ya, kurang 2 kartu. Kurang 2 kartu. Oke, opo sih kok tambah menceng. Oke, lanjut ya. Niat dia. Dia berpikir dan mungkin ada tujuan-tujuan yang memang serius sama kalian. Mungkin juga sudah dibicarakan. Sekali lagi ambil bagian-bagian, mungkin nggak semuanya bagian yang saya omongkan ini cocok ya. Ambil yang bagian yang cocok saja untuk kalian ya. Karena ini rame-rame, ceritanya campur aduk. Bentar, sekalian yang kanan. Oke. Ya sungguh-sungguh loh. Dia ada pikiran untuk menyelesaikan atau menuntaskan urusannya dengan orang lain tersebut ya. Lebih fokus sama kalian. Oke. Betul. Dia berharap bisa sama kalian. Tuh. Saya lihat lagi ya. Untuk meyakinkan. Biar lego kalian. Biar puas ya. Kita lihat lagi. Keseriusan dia. Tapi saya sudah nggak betah Bunda, males ada orang lain gitu ya. Nanti kita bahas ya, kita lihat. Kalau seandainya kalian nggak mau sama dia, karena nggak mau ribet ya. Apakah dia ingin mengusahakan ya, sejauh mana usahanya untuk kesungguhan dan keseriusannya nih ya. Kita lihat. Saya ambil 3 tok. Sebentar. Seru ya, suka ya temanya ya. Temanya bukan saya yang ngarang, semesta yang nunjukin. Oke, chemistry ya. Dia memang kayak sudah klik, sudah mantep, senang sama kamu ya. There is a strong magnetic attraction here ya. Ada ikatan jiwa yang kuat sehingga lebih memilih kalian, intinya seperti itu. Kita lihat ya. New love ya. Oke, sebentar. Dia lebih memilih seseorang yang terbaru ya. Saya kira ini lebih memilih kalian ya, karena di sini passion ya, kayak serat, gairah, semangatnya untuk kalian ya. Oke, give your oke. Jadi dia pinginnya sama kamu. Kapan? Nggak tahu ya. Kita nggak pernah tahu apa yang terjadi ke depannya, walaupun energinya sebagus ini ya. Besok berubah bisa dong ya. Kok bisa Bunda? Ya bisa, kan saya bukan Tuhan. Tuhan yang ngatur. Dan Tuhan maha membolak-balikkan hati ya. Orang ini ingin mewujudkan sama kalian. Bisa berubah, bisa banget ya. Apa faktornya Bunda? Alasannya apa? Bisa banyak. Salah satunya izinnya Tuhan. Oke?
Di sini. Saya taruh sini supaya yang baik-baik terjadi. Amin. Ya. Jadi orang ini sudah ngebet sama kalian. Orang lain itu bukan apa-apa ya kalau dibandingkan dirimu. Udah, mantap. Dimantapkan di kartu yang kedua ini ya untuk memantapkan. Kemudian saya mau lihat lagi ya. Apa ya? Apa enaknya? Saya tak pause ya, sambil mikir saya. Enaknya apa ini selanjutnya yang dilihat? Karena saya kalau bikin video ya, nggak ada konsep ya. Habis gini baca apa, habis gini nggak, ngalir aja ya. Saya pasrahkan sama semesta, ditunjukkan sama semesta, saya baca ya. Untuk yang suka nggak suka monggo bebas ya. Pengen lihat potensinya ya, potensi energi, koneksi energi bersamamu ya. Penyatuan hati ini, ada penyatuan hati. Potensinya. Potensi itu berarti kan ramalan, enggak juga ya. Kita lihat dari energi tok kok. Kita lihat dari energi saja. Koneksi energi antara kalian berdua ya. Kita lihat. Saya ambil 3 juga ya. 3 juga potensi energi. Koneksi lah, koneksi energi. Berpotensinya enggak usah ya, potensinya enggak usah. Koneksi energi ya. Serius ya, cinta ya. Walaupun ada orang lain ya, orang lain itu seakan nggak berarti, lebih berarti dirimu. Intinya seperti itu bacaan ini. Oke. Koneksi energi. Cocok nggak ya? Kita lihat ya. Sinkron nggak? Relate. Transition, moving and travel ya. Gini teman-teman. Kalau dia di sini jauh ya, seperti yang saya bilang tadi jauh. Saya nggak tahu jauhnya seberapa. Kalau di sini sih kayaknya naik kapal atau mungkin naik, nggak tahu naik apapun ya. Karena jarang ketemu ya. Kalau dia mendekatimu ya, secara nyata ya, berarti itu membuktikan ya dia memang sungguh-sungguh. Kuncinya di situ. Kalau itu berarti potensinya besar ya. Kalau hanya janji dan janji dan janji ya, banyak syarat ini dan itu, banyak PHP-nya, berarti enggak ya. Karena ini ada tindakan nyata ya. Mau berkorban, mau berusaha untuk mendekat padamu. Menepati janji. Oke, lanjut. Oke. Kalau dia energinya tetap mencintaimu dan perlakuannya sama seperti awal dulu. Mana tadi King of Cups yang saya bilang, sosok seseorang yang pinter ya, nge-treat sekalian sehingga bisa membawa emosi kalian menjadi jatuh cinta ya. Kalau tetap seperti itu ya, berarti memang memang orang ini memang sungguh-sungguh ya, nggak berubah sama sekali ya. Karena saya lihat kestabilan energi ya, 7 of Wands ya. Dan saya melihat di sini teman-teman, kalau dia menjaga harkat martabatmu, saya lihat ya, banyak di sini ya yang nonton, tapi orangnya mohon maaf agak porno ya, mau alasan apapun ya, tidak menjaga dirimu itu, berarti nggak sungguh-sungguh ya. Mungkin dia begitu juga sama orang lain, mau dalih kangen, mau dalih apa, rindu, mengagumimu ya. Tapi kalau ini yang terbaca itu adalah orang yang menjaga ya harga diri kalian, tidak melecehkan ya. Coba video call kamu pakai ini, pakai itu ya, jangan pakai ini, jangan pakai itu ya. Coba di video call ya, di jeding ya. Tahu jeding enggak kalian? Jeding itu kamar mandi ya. Tapi itu bahasa mana ya? Bahasa Antartika ya, jeding namanya. Jeding. Bahasa Jawa teman-teman, jeding itu ya. Jadi tolong ke jeding gitu ya. Coba meleding atau gimana gitu ya.
Jangan mau, ya, jangan mau. Kalau orangnya suka minta yang kayak gitu, ya, porno nih orang. Ya boleh nggak ya ngomong gitu ya? Di YouTube boleh kan ya? Jadi itu nggak bagus, ya. Not good, not good. Ya, jangan. Berarti orang ini bukan orang inilah. Orang ini baik soalnya, ya. Dia menjaga martabat, ya. Dalam dalam hubungannya itu dia kayak nahan gitu loh, nahan eh, nahan gairahnya itu terkontrol. Dan secara nyatanya dia memperhatikan kalian, ya. Kalau itu mah nggak usah dibaca lah, tapi yang kebaca ini aja teman-teman ya. Yang lain-lain nggak kebaca, yang kebaca cuman ini. Silakan kalian sesuaikan saja ya teman-teman ya, dan ambil bagian-bagian yang menurut kalian cocok saja ya. Karena ini rame-rame bukan untukmu ya. Loh Bunda, kalau saya ingin dibacakan sendiri nggak rame-rame seperti ini supaya fokus, cuman ke saya aja, jadi jelas ya. Gimana caranya? Daftar tarot ya. Ketik daftar tarot lewat WA. WA-nya ke admin saya, bukan ke saya. Ya, saya nggak ngurusin soal daftar-mendaftar. Kalau saya sudah diberikan jadwal, baru saya baca. Ya, HP-nya ya HP itu, HP admin. Ya, nomornya ada di bawah video ini. Ya, Kak Flori namanya. Ketik daftar tarot. Kalian baca dengan seksama apa yang diberikan oleh Kak Flori. Ya, di situ kalau kalian bisa mengikuti aturan mainnya, monggo. Ya. Soal jam dan lain sebagainya ya, sudah saya tentukan jam 3 sore sampai jam 8 malam. Saya kerja, saya gini, saya luar negeri dan sebagainya. Kalau tidak bisa sesuai itu, mohon maaf ya. Karena saya tidak hanya kerja tarot. Jadi monggo sesuaikan saja, kalau mau monggo ya. Jangan tiba-tiba transfer tapi terus minta jadwal hari ini ya, jam ini ya, karena saya begini dan begitu. Itu rules dari saya, kalau mau ikuti saja. Kalau nggak bisa mengikuti rules saya, nggak apa-apa ya. Banyak tarot reader yang lain ya, bisa ikut mereka. Oke? Jam kerja saya jam 3 sore sampai jam 20 malam. Jam 8 malam ya. Terkadang memang bisa di luar jam itu. Kalau memang pas saya bisa, tapi tidak selalu bisa. Tapi saya tentukan dulu itu. Ya, itu. Jam 3 sore sampai jam 8 malam. Begitu pula membalas pendaftaran ya. Ketik daftar tarot kan, balasnya juga di jam kerja. Karena admin saya juga di luar jam itu juga mengerjakan hal lain. Mohon maaf ya. Karena saya cuma bisa bayar admin satu. Ya, saya kasih HP satu untuk keperluan banyak ya. Mohon maaf. Kemampuan saya masih seperti itu. Jadi untuk yang butuh saja, untuk yang mau mengikuti rules saja ya, yang sudah saya tentukan. Ya, jadi ketik daftar tarot lewat WA, kirimkan ke nomor WA admin Kak Flori ada di bawah video ini. Pembacaan di saya sama seperti ini. Ya, interaksi langsung. Interaksi langsung lewat video call WA dengan jadwal yang sudah ditentukan oleh admin saya. Oke. Bisa dipahami? Pertanyaannya berapa? Bebas ya. 10.000 juga nggak apa-apa. Tapi saya hanya menyediakan 2 durasi ya. Durasi 15 menit dan 30 menit. Silakan sesuaikan dengan apa yang kalian ingin tanyakan. Oke? Paham? Dan semuanya berbayar. Kalau sudah setuju dengan rules-nya ya, baru kirim uangnya. Jangan kirim dulu habis gitu, tapi saya nggak bisa. Ya, pokoknya sesuai rules dulu. Kalau setuju monggo, nggak setuju nggak apa-apa. Banyak tarot reader lain bagus-bagus ya. Dan hanya fokus ke tarot ya. Memang profesinya tarot. Kalau saya profesinya babu saya di rumah. Banyak tugas saya ya. Jadi tarot ini hanya untuk orang yang membutuhkan saja, yang sungguh-sungguh saja ya. Jadi saya meluangkan waktu untuk kalian yang benar-benar serius saja. Oke. Bunda, kalau seperti ini sebaiknya saya teruskan atau bagaimana? Kalau saran dari saya ya kasih spelling waktu ya, apalagi kalau kalian masih baru ya. Jadi jangan tergesa-gesa, jangan mudah jatuh cinta dulu ya. Kalau sudah terlanjur jatuh cinta ya kasih waktu sambil melihat perkembangan ya. Kalau sudah lama gimana tapi nggak ada tidak kunjung datang, tidak kunjung mewujudkan ya hanya gitu-gitu aja ya. Sudah dikenalin saya sama keluarganya, itu bukan ukuran ya. Oh ya sering banyak yang online ini, jarang ketemu.
ya. Sudah ketemu sama orang tuanya, sudah diminta apa belum, ya. Pokoknya sudah ada keseriusan yang jelas ya, jangan terlalu halu, ya. Itu saran dari saya, ya. Saran dari saya bisa diambil, bisa juga tidak, ya, monggo, terserah. Jadi ya, kalau memang masuk ke dalam cerita seperti ini, ya orangnya sungguh-sungguh ya, hanya omongan atau secara nyata, ya. Apalagi kalau dunia maya ya, yang saya bilang tadi internet, online ya. Hanya online saja ya, online ya. Tahu muntuk ya, berbusa kata-kata manis dan membuat kalian nyaman. Oke lah nyaman ya. Tapi kalau nggak ada ini ya berarti harus punya ini ya, sama-sama menyadari bahwa ini hanya untuk keasikan, fun, ya. Nggak ada masalah kalau seperti itu ya. Tapi untuk kalian yang berharap sama orang ini ya, saya melihatnya ya, orang ini sih ada keseriusan, tapi kita sama-sama nggak pernah tahu yang kedepannya akan terjadi apa ya. Jadi divine timing ya, waktu dari semesta, waktunya Tuhan itu juga, kita kan nggak bisa ikut-ikut ya. Jadi ikuti saja, tapi kalian juga punya punya batasan ya. Kalau sudah lama tapi gini-gini aja sementara kalian, ingin satu keseriusan ya nggak bisa dong ya. Kalian harus punya prinsip dan batasan sendiri ya. Itu aja sih kalau saran dari saya, bisa diambil bisa tidak. Kalau saran semesta seperti apa ya, kalian bisa ambil juga, bisa juga abaikan saran dari semesta ini. Kita lihat ya. Pesan semesta, satu aja ya, tapi kalau dikasih lebih daripada satu ya nggak apa-apa. Pesan semesta untuk hubungan ini. Oke, satu. My beloved. Orang ini memang cinta ya. Though we may be physically apart, walaupun kita jauh ya. Tak zoom ya. Jadi ini banyak yang ketarik energinya LDR atau jarang bisa ketemu. Entah karena kesibukan, entah karena apa. Spiritually, we are always united. Secara jiwa, secara spiritual, ya seperti saya bilang tadi koneksi ya, itu selalu bersatu. Full of trust and space and time. Nothing is missing. Tidak ada artinya sebenarnya jarak dan waktu ya, tidak ada bedanya. Karena kukuh dan kokoh secara perasaan dan niatnya. Jadi untuk kalian yang dilamar sama dia, sudah didatangi dengan sungguh-sungguh, wis gak usah ragu ya. Terlalu negatif thinking jangan ya. Malah nggak jadi ya. Tapi kalau orangnya tidak segera menyelesaikan masalahnya dengan orang lain, ini yang harus kalian ini ya. Harus kalian pastikan dia adalah orang yang memang sendiri kalau mau sama kalian. Ya. Banyak rahasia sih Bunda, ya kalian harus tahu dong. Ya, jangan dilihat dari tarot saja ya. Tarot bisa benar bisa salah. Baca di saya apa, nanti baca di tarot reader lain apa. Habis itu bingung hanya karena tarot ya. Terus nggak logis ya, nggak realistis. Buang-buang uang, jangan ya. Dan untuk kalian yang berlebih uang ya, jangan terus sering-sering baca di saya lah. Ya, buang-buang uang aja. Ini cuma baca tarot loh teman-teman. Mending kalian sedekahkan. Ya, bukan saya nggak mau ya membacakan tarot. Seneng dong saya dapat uang banyak. Ya. Tapi kalian harus sadari bahwa ini hanya pembacaan secara energi ya. Bisa benar bisa salah. Kalau memang pembacaan tarot bisa menyenangkan dan menghibur kalian, is okay lah. Jadi ilmu saya manfaat ya. Tapi ya itu tadi harus mengambil dari sisi yang logis, yang realistis dan tetap saja ya percayanya hanya kepada Tuhan bukan kepada kartu. Oke teman-teman, saya kira itu saja pembacaan saya hari ini. Cukup singkat daripada biasanya. Semoga bacaan ini bisa membawa penghiburan lah untuk kalian ya. Syukur-syukur kalau memang cocok dan kalian bisa senang dengan pembacaan saya ya. Jangan lupa untuk kalian yang senang dengan pembacaan saya, di-subscribe, bunyikan tanda loncengnya dan dukung channel ini dengan like, share, juga komen ya. Dan jangan lupa kalau kali ini nggak cocok ya atau kalian suka ya, tapi saya kan jarang ya postingnya ya. Upload bikin videonya ya. Kalian bisa nonton video-video saya yang lainnya, semuanya timeless. Walaupun yang lama nggak ada masalah.
Dan yang terpenting perlu saya sampaikan bahwa dalam membacakan kartu tarot saya lebih kepada, afirmasi positif, nasehat, ngobrol, banyak omong ya, ngoceh ya. Bukan hanya kartu, kemudian halu ya, satu kartu artinya banyak ya, melebar luas sehingga seneng orang-orang ya. Saya membuat, tarot bukan untuk disenangi ya, tapi untuk manfaat ya, dan saya berharap video saya manfaat, karena banyak pesan positifnya, itu aja sih. Oke, terima kasih ya terima kasih banyak ya teman-teman, sampai kami sosolen saya. Semoga manfaat positif sehingga berkah-berkah untuk saya yang bacakan dan berkah juga untuk kalian yang sudah buang-buang kuota nonton video saya. Ambil yang baik-baik sebagai harapan kalian ya, diaminkan ya. Yang nggak baik ya, abaikan saja ya. Anggap saja itu bukan untukmu. Simpel toh? Oke. Terima kasih banyak dan sampai jumpa lagi. Bye-bye.